Fadila. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Jadi, di mata kuliah Ekonomi Politik dan Internasional ini, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip GATT dan tantangan GATT. Yang mana GATT yaitu General Agreement on Tariffs and Trade, atau suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip hukum GATT. Jadi, secara garis besar, prinsip hukum GATT menginginkan perlakuan yang sama atas setiap produk, baik terhadap produk impor maupun produk domestik. Tujuan penerapan prinsip tersebut adalah agar terciptanya perdagangan bebas yang mengatur atau yang teratur berdasarkan hukum GATT. Kemudian di sini ada 5 prinsip dari GATT. Yang pertama yaitu prinsip national treatment. Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 GATT yang berjudul National Treatment on International and Regulation. Di sini terdapat unsur-unsur. Yang pertama yaitu adanya kepentingan lebih dari suatu negara. Kemudian, kepentingan itu terletak di wilayah dan termasuk jurisdiksi suatu negara. Kemudian, negara tuan rumah harus memberi perlakuan yang sama, baik terhadap kepentingan sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain. Kemudian yang terakhir, perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi suatu negara atau menimbulkan prinsip yang ketiga yaitu prinsip reciprocitas. Artinya, prinsip ini adalah prinsip timbal balik yang mengharuskan setiap konsensi diimbangi oleh konsensi yang seimbang bagi semua. Sebab tujuan GATT adalah untuk memberikan keuntungan timbal balik bagi semua pesertanya. Kemudian yang keempat yaitu prinsip transparansi pasar. Jadi prinsip ini mengandung beberapa arti. Pertama, negara-negara WTO hanya boleh menerapkan tarif atau bea masuk sebagai alat untuk memproduksi produk lokal. Kedua, tarif atau bea masuk tergolong transparan karena penetapannya dilakukan melalui perundingan multilateral, sehingga besarnya tarif sudah dapat diduga oleh para pihak yang terlibat dalam perdagangan ekspor-impor. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip persaingan sehat. Semua negara anggota WTO dilarang melakukan praktik dagang yang tidak fair. Termasuk sebagai tindakan tidak fair adalah kebijakan subsidi dan praktik dumping. Jadi pengertian persaingan sehat di sini bukan dimaksudkan sebagai larangan monopoli atau sejenisnya. Jadi itu adalah 5 prinsip GATT yang wajib diterapkan oleh WTO. Pembahasan tentang tantangan dari GATT. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum apa tantangan dari GATT ini. Jadi secara umum tantangan GATT yaitu perdagangan bebas. Makanya GATT hadir untuk mengurangi perdagangan bebas yang tidak teratur. Baik, itu adalah pemaparan materi saya bagaimana prinsip GATT dan apa tantangan dari GATT. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.